Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ketemu lagi, saya Hari Prabowo dari LP3M Investa. Agak lama kita nggak berjumpa para subscriber di acara-acara kami. Namun kami tetap eksis, selalu tampil di acara khusus untuk member komunitas Investa, yaitu Kopi Petang. Biasanya kami setiap weekend melakukan bincang-bincang ya, melalui webinar dengan Kopi Petang. Kali ini saya ingin mengomentari tentang perdagangan ya, transaksi selama 11 hari. Hari ini tanggal 11 Januari 2022. Di mana menurut saya kita sangat berharap sebetulnya para investor itu adanya satu fenomena Januari Effect, di mana setiap Januari itu akan ada semangat baru begitulah ya dari para investor untuk masuk ke pasar, dan biasanya ini indeks harga saham gabungan maupun beberapa harga saham akan naik cukup signifikan. Biasanya begitu tahun-tahun yang lalu. Setelah kita tahu sama-sama di dalam window dressing akhir Desember rasanya tidak seperti yang diharapkan. Nah, makanya teman-teman investor itu banyak berharap dari January Effect. Tapi apa yang terjadi saat ini kita rasakan sama-sama, bahwa IHSG hanya tumbuh 1,4% ya untuk siang ini sampai dengan dari tanggal 3 Januari yang lalu. Ya tumbuh tapi cuma 1,4%. Dan saya melihat nilai transaksi ya. Nilai transaksi di bursa ini rata-rata di bawah rata-rata harian. Kalau saya lihat target tahun 2022 ini, target dari BI itu rata-rata harian 13 miliar ya lebih. Dan yang dicapai tahun 2022 itu sekitar 12 miliar. Ya. Nah, saya lihat pada kondisi saat ini ya nilai transaksi cuma tercapai rata-rata 11 ya 11,4 miliar. Artinya masih di bawah rata-rata harian tahun lalu maupun di bawah target bursa efek untuk tahun 2022. Nah, saya menyikapinya mencoba melihat kenapa ya, kenapa. Nah, kita tahu bahwa nilai transaksi tadi nilai transaksi menurun. Ini menurut pemikiran saya adalah kemungkinan itu yang pertama adalah banyaknya emiten-emiten yang IPO maupun melakukan aksi korporasi, misalnya right issue. Nah, di mana dengan IPO yang banyak itu di satu sisi positif ya, kapitalisasi pasar bisa meningkat ya. Nah, namun demikian saya mencoba memikirkan bagaimana dana yang ada di pasar reguler ya, modal dari para investor di pasar reguler ini tersedot ya ke keluar pasar. Maksudnya dia diambilkan masuk ke kas perusahaan waktu go public. Saya lihat misalnya dari IPO-nya Bukalapak saja itu sudah kesedot 21 triliun ya, belum yang lain-lain. Ini mulai beberapa waktu yang lalu ya, itu dampak dari itu. Nah, dari kesedot itu berarti dana yang ada di pasar reguler itu berkurang gitu. Jarang sekali saya lihat para investor ini memasukkan dana baru khusus untuk beli IPO atau right issue. Mereka rata-rata ya dana yang sudah dialokasikan di pasar reguler itu yang digunakan. Mereka jual saham yang lain, masuk ke IPO dengan harapan nanti saham yang IPO ini dijual lagi, bisa beli saham yang lain lagi. Itu kan pemikiran para
investor. Tetapi ketika dana itu kesedot di IPO, intinya dana itu keluar dari market, ya, mereka ke para emiten. Nah, entah nanti emiten akan digunakan tentu ya sebagaimana yang disebutkan di dalam prospektus untuk apa? Mereka untuk beli mesin, untuk ekspansi dan lain sebagainya tentunya. Jadi sementara akan kesedot ke sana. Nah, kalau investor ini tidak bertambah ya dan tidak ada dana baru masuk ke investor, maka tentu berkurang kan likuiditas yang ada di market ini. Sehingga nilai transaksinya memang ya ujung-ujungnya bisa menurun seperti saat ini. Itu salah satu analisis kami. Sehingga ini memang oleh bursa dan para pelaku pasar, para sekuritas, ya OJK itu harus berusaha agar investor-investor ini masuk lagi, ya investor-investor baru dengan fresh money-nya terus begitu. Nah, kita lihat memang dalam beberapa bulan terakhir, ya itu investor asing pun keluar kan sampai pada akhir tahun. Nah, ini baru beberapa hari ini di bulan Januari memang masuk sekitar 2 triliun lebih lah ya asing baru mulai masuk gitu. Nah, sehingga rasanya kenaikan IHSG pun sangat ketat sekali. Kita lihat ya, ketat sekali. Jadi kenaikan maupun ininya ringnya dalam kondisi sempit, bahkan termasuk saham-saham yang blue chip. Sehingga apa? Yang ramai adalah saham-saham yang lapis ketiga bahkan saya lihat ya, itu di sana. Nah, yang kedua adalah kemungkinan ini para investor baru yang beberapa waktu euforia masuk ke pasar, ya, termasuk para milenial, ini ya kemungkinan mereka banyak nyantol ya di saham-saham tertentu. Karena apa? Barangkali ini mereka masuk itu tanpa didasari pengetahuan yang cukup terhadap investasi ini. Sehingga ya beli saham itu, beli saham ini, pokoknya ya yang suka-suka mereka, tetapi tidak didasari oleh satu analisis yang bagus ya. Sehingga ya nyantol lah di beberapa saham tertentu, apalagi kalau mereka nyantol pada saham-saham yang dalam tanda kutip itu ada unsur-unsur gorengan ya, nyantol lah di situ. Sehingga ya taruhlah seperti di Bukalapak aja, dari 850 ya, IPO-nya sekarang tinggal kisaran 450-an, udah separuh ya dari itu udah nyantol berapa. Itu banyak juga, belum yang lain-lain. Nah, ini yang saya komen terhadap kinerja nilai transaksi di Bursa Efek kita sampai tanggal 11 siang hari ini. Nah, ini kami akan terus mencermati bagaimana kondisi-kondisi yang akan datang. Ya tentu semuanya bermaksud untuk memberikan masukan pada semua pihak agar pasar modal kita itu lebih maju dan kita melihat sisi keunggulan, sisi kelemahan dan peluang-peluang yang ada bisa kita lakukan bersama. Intinya memang investor ini adalah satu pelaku utama, ya salah satu pelaku utama di mana investor ini harus kita push ya, tidak hanya kita dorong begitu saja dengan iklan-iklannya, tetapi bagaimana mengedukasi para investor ini untuk bisa berinvestasi yang baik. Nah, keseimbangan ini perlu dijaga antara IPO dengan investor ya, supaya tadi antara permintaan dan penawaran ya, kalau kita bicara hukum ekonomi itu bisa seimbang. Kalau ini supply terus, sahamnya keluar terus, tetapi di sini dananya itu saja ya, yang akan terjadi mungkin ya akan menurun nilai transaksi itu. Itu Bapak Ibu, pada siang ini kami hanya cerita pendek dan moga-moga kami bisa eksis bersama tim kami untuk terus beredukasi ya, karena tugas kami adalah edukasi kepada para investor khususnya. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan edukasi dari kami LP3 Investa, silahkan bergabung di komunitas Investa ya. Tentu Anda akan mendapatkan beberapa
layanan konsultasi maupun edukasi dari beberapa mentor kami, ya, termasuk saya, Pak Hasan Zain Mahmud yang mantan Direktur Utama Bursa Efek, ada teman-teman yang lain, ada Pak Hamdi Hasarbaini yang Direktur Kepatuan, mantan Direktur Kepatuan Bursa Efek Indonesia, bergabung di dalam komunitas kami. Silahkan buat pada teman-teman yang tertarik, ya, kami akan mengedukasi beberapa materi, ya, termasuk bandarmologi, fundamental, teknikal, psikologi trading, strategi trading, ya, aksi korporasi dan lain sebagainya. Dan itu jika Anda masuk di komunitas kami akan mendapatkan edukasi-edukasi secara free. Dan untuk itu silahkan menghubungi admin kami, ya, Rinaldi, ada di nomor 0897 2554 169, ya, itu admin kami Rinaldi, atau saya Hari Prabowo 0877 0008534. Demikian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.